Dikit-dikit baper, dikit-dikit merajo, dikit-dikit pendek tongkeng gitu ya. Sikit-sikit left group, betul gak? Left group. Ketahuan tuh yang ketawa-ketawa left group tuh. Tapi ada yang lebih sakit. Ditinggalkan dalam grup, dibikin grup berikutnya lagi. Ya Allah. Nah, jadi kenapa sih fenomenalnya demikian? Bunuh diri biasa sekarang, lalu pelariannya mohon maaf obat-obatan, pelariannya sampai coba lihat beberapa film terakhir ini yang lagi happening di layar lebar menunjukkan betapa rapuhnya anak-anak generasi sekarang. Jawabannya sederhana. Kenapa sih fenomenal demikian? Jawaban yang sederhana adalah tontonan itu tuntunan. Coba ulangi. Tontonan itu tuh. Kita tak pernah kan nonton film bagaimana zaman saya seumuran kawan-kawan. Itu tontonannya tuh tentang kumpul di lapangan kayak gini, pakai layar tancap, nonton tentang bagaimana kesehatan mata. Pentingnya makan pepaya. Sekarang enggak ada. Netflix terbuka lebar, Queen of Tris Hatam berulang kali tonton. Saya pikir tengah malam nangis tuh karena merintihkan doa tahajud. Rupanya nangiskan film Korea. Allah. Nah, maka jadi gini, tontonan adalah tuntunan. Apa yang teman-teman tonton itu terekam dalam isi kepala kawan-kawan dan antum membayangkan seperti itu. Jujur, siapa yang pernah berhayal dan bermimpi punya pasangan, punya cowok kekasih kayak romantis cowok-cowok Korea? Betul gak? Papa. Opa. Dia pakai kol-kolak. Opa. Allah. Nah, itu persoalannya. Ya kan? Sekali dia ngelihat calon suaminya, kau ini tak romantis, begitulah dia. Tak sesuai realita. Persepsi tak sesuai dengan realita. Itu persoalannya. Mana kawan-kawan pernah nonton Ramli? Nonton enggak? Nonton. Ya kan? Coba antum sebulan ya nonton Ramli, jangan nonton Korea. Pasti bahagia habis itu. Ih. Bukan main bagus encek-encek semua nih ya. Jadi ini kondisi hari ini. Jadi gini, ada materi saya kemarin. Kenapa Jepang produksi film porno? Kok dia yang ketawa? Kok saya ngomong ke sini ke sana ya? Jadi kenapa Jepang produksi film porno? Karena hari ini di Jepang terjadi degradasi keturunan. Berkurangnya angka penduduk menuju 30%. Dikarenakan apa? Orang mendewakan pekerjaan sehingga orang lupa memadu kasih. Perempuannya lebih suka miara anjing ketimbang miara bayi. Di perjalan-jalan umum saya waktu Bunda kemarin ke sana, itu orang bawa stroller isinya anjing bukan bayi. Dan strollernya itu mahal. Stroller yang harga 17 juta yang dipakai Raffi Ahmad. Itu jauh lebih menyenangkan mereka. Terus yang laki-lakinya lebih suka miara dan berfantasi seksual dengan boneka ketimbang dengan perempuan asli. Hah? Iya kan? Bonekanya cantik, bukan boneka sawah gini tuh. Jangan nanti bayangkan boneka sawah. Boneka cantik, mahal boneka tuh. 2,26 juta kalau udah salah harganya. Enggak nengoknya, lalu lah kan negatif. Datang kajiannya otaknya negatif. Astagfirullah. Baru kali ini sepanjang-panjang saya ngisi pengajian tuh. Ustaz jadi gitu kan tuh. Astagfirullahaladzim. Kan kita teman. Itu di Jepang. Lalu kenapa Amerika produksi film-film superhero? Avenger, Marvel, DC, Spider-Man, Iron Man. Karena di Amerika tingkat kriminalitas tinggi. Sehingga memacu orang untuk jadi, ayo ini harus jadi heroik. Dan terakhir kenapa Korea produksi drama? Karena di Korea
tingkat stres tinggi. Jadi jangan kon lihat apa yang tampak di televisi, di film-film itu untuk menetralkan ketegangan. Bayangkan buat jadi artis Korea itu lingkar pinggangnya dijaga ketat, kalau enggak diputus sama manajemen. Maka saya nolak itu. Oh, Maka saya jadi marbot musola ya, yang mau nerima saya satu-satunya ini marbot musola ini. Waktu daftar Korea sama Sun Joong Ki kemarin. Masya Allah. Cocoknya peran saya Sun Gokong waktu itu. Jadi kenapa bukan antum, di luar. Kalau sini kuat semua, ini generasi strong. Ini generasi nih Kak Nisa, Kak Dede yang kalau ditinggalin cowok biasa aja gitu loh. Masya Allah. Hai ladies, jangan mau dibilang lemah, kita juga. Itu sih di luar. Kalau udah sampai rumah, Nangis. Bau bantal. lagu ini. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Nah maka, kenapa orang di luar seperti itu kebanyakan lembek sekali. Tuh ada yang heboh kemarin di Pontianak kan? Kita doakan sehat ya, Allah kasih hidayah. Yang nabrakkan di truk, lihat enggak? Bukan. Entah ya, laki-laki ke perempuan dia tuh. Perempuan. Gara-gara dia berharap mantannya supaya peduli sama dia. Hah? Itulah kisahnya. Wah. Tahu, tetangganya gak? Jadi bayangkan supaya dapat perhatian mantan, dia tabrakkan motornya di truk yang lagi parkir, jatuh telepok, dia pikir mantannya jenguk. Begitu, bukan hanya, enggak tahu kelanjutannya karena saya bukan pecinta gosip, saya cuma muncul aja. Tapi, Astagfirullah. panitia, boleh deh minta saya cabai rawit sekilo. Ini genset banget. Ya. Nah, maka saya bilang sama Kak Nisa, Kak Dede, kita datang pengajian nih, dah syukur dah saya dah. Terserah hidayah masuk itu rasa nantilah saya bilang. Ya Allah, kau lihatlah adik-adikku nih ya Allah. Mereka ini orang baik ya Allah. Cuma salah nontonnya ya Allah. Ganti ya TV hitam putih ya Allah. Jadi udahlah tertabrak truk, ujung-ujung tanda apa yang lebih sedih? Dokter mendiagnosanya lupa ingatan. Tetapi orang lihatnya, sedih ya, bodoh banget kau ya. Tapi saya ngelihatnya tidak. Begitulah cara Allah melupakan masa lalunya. Masya Allah. Quotes mana? Oke, Bang Nopal tolong siapkan truk di depan. Ada yang mau coba mungkin? Hah? Jangan ya? Gak usah. Jadi itu Kak Nisa, Kak Dede. Kenapa orang hari ini rapuh, gampang sekali susah, sikit-sikit healing betul lah. Padahal hilang. Nah, habis itu hilang. Kan apa? Orang tuh healing kan karena mental health. Berarti sebenarnya orang yang lagi mental health tuh, kalau saya boleh bilang, dia agak sakit jiwa. Betul lah dia. Kan? Berarti mental lagi susah. Yang tepat dia pergi ke rumah sakit Sungai Bangkong. Sikit-sikit healing. Padahal hidup ini tak selebar daun kelor. Inilah realita, kau tetap cantik di hadapanku. Ya Allah. Tidak sanggup nih Abi. Abang kau nih. Gimana tuh gimana? Nih. Dolo, nembak 3 yang nolak 5. Dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Dulu tak ada laku, sekarang Rebutan. Enggak boleh sombong. Nanti kena pangkong. Jadi kalau pertanyaan kenapa demikian Nabi? Karena hari ini tontonan dulu persoalannya. Menurut pelajaran psikologis, manusia itu merekam. Setiap hari itu kita tuh melihat 6.000 informasi. Oke, antum scrolling, antum ngeliat TV, antum billboard, itu totalnya kemampuan manusia itu merekam 6.000 informasi di kepala. Jadi apa yang kawan-kawan, nih saya contohkan ya. Ingat pelajaran fisika enggak? Ingat enggak? Oke, saya kasih analogi. Dalam
pelajaran fisika, ada pelajaran kelistrikan. Ada 2 senter. Senter yang pertama terus menyala. Senter yang kedua hidup menyala, hidup menyala, hidup menyala. Ya kan, kira-kira menyala hidup, kira-kira teman-teman, senter kemanakah yang baterainya lebih tahan lama? Senter pertama yang terus menyala atau senter kedua yang menyala hidup, menyala hidup, menyala hidup? Coba. Konsentrasi. Ayo yang mana? Oke, yang betul, yang bisa jawab, saya tambahkan miasin boleh bungkus. Ayo kakak-kakak. Oke, ada 2 senter. Senter pertama terus menyala. Oke, senter kedua menyala hidup, menyala hidup, menyala hidup. Nah, senter manakah yang baterai lebih tahan lama? Pertanyaan saya, apa bedanya menyala dengan menyala hidup? Allah, emang beda nih. Kan yang satu menyala saja, yang kedua tuh menyala hidup. Kan menyala sama hidup sama. Menyala kakakku. Siapa namanya? Menyala hidup. Bianca SD di mana? Enggak, Udah Abi. konsen. Lulus tak tapi SD? Lulus. Menyala hidup biasa. Apa hikmah dari penjelasan saya tadi? Manusia itu melihat. Manusia itu makhluk visual. Kenapa Bianca jawab demikian? Yang lain kan mending ambil aman diam ya gitu deh. Ya kan? Kenapa Bianca jawab demikian? Karena Bianca fokus dengan tangan saya. Tuh, menyala hidup, menyala hidup, menyala hidup. Ah, sama aja menyala hidup tuh. Betul enggak? Nah, maka salah satu terbaik cara ngerubah kualitas hidup, rubah tontonan. Itu loh, catat besar-besar. Hai Besti, besar-besar. Kalau ente mau hidup ente berubah, rubah tontonan ente. Sip?